Saya tidak mau menganggap kalian hanya sekedar anak muda. Tapi saya percaya adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan ada di tempat ini. Kalau kalian berkata seperti ini, Kak, hebat ya Mahanaim ya Kak. Buat retret segini banyak orang. Kalau kalian tahu, mungkin beberapa mungkin tidak tahu. Kita ini retret mungkin ada sekitar 5.000 sampai 6.000 orang. Masih belum sadar, 5.000 sampai 6.000 orang. Saya nggak pernah tahu berapa banyak jumlah retret. Yang saya ingat dulu waktu saya masih kecil, retret itu paling 100, 200 itu udah banyak banget. 500 udah banyak. Ini 5.000 sampai 6.000. Percayalah itu banyak saudara. Itu banyak. Yang kedua, mungkin beberapa tidak tahu. Tapi tahukah saudara, ini fun facts ya. Ini informasi menarik. H-3 sebelum acara, tiba-tiba peserta retretnya ditambah. Kalian tahu tambah berapa? Ada yang tahu tambah berapa? 2 orang, 3 orang? Tambah 500 orang saudara. Makanya kalau kalian tahu ada ruangan di sebelah sana, di gedung sebelah sana. Itu demi apa? Karena kurang tempatnya. Karena nambah 500 orang. Lalu saya mau tanya satu hal. Apakah di tempat ini waktu kalian makan, kalian ditagih uang? Ada yang ditagih? Ayo bayar 5.000, 10.000, ada? Kalau ada lapor ke saya ya. Gak ada. Itu makan semua gratis, penginapan gratis. Semua ruangan ber-AC, ada yang tidak ber-AC? Gak ada. Itu apa? Menurut kalian itu apa? Oh, itu karena Mahanaim kaya, Kak. Amin. Itu karena pengadaan acara ini banyak donaturnya, Kak. Amin. Tapi saya ingin berkatakan satu hal, bahwa sebenarnya bukan karena itu. Tidak pernah semua itu dibangun karena uang, tidak pernah. Tanah yang kamu injak saat ini, yang kamu dudukin sekarang. Ini adalah tempat di mana dulu hanya rawa-rawa kosong. Kalau kamu sekarang lihat ada gedung, gedungnya bagus nggak? Baguslah, baguslah. Yang sekolah di sini, ini gedung SD, 99% ya Sir ya, beasiswa. 99% orang yang sekolah di tempat ini beasiswa saudara. SMP SMA yang bayar cuma 2-3 mungkin. Yang full bayar full. Sisanya beasiswa. Siapa di sini bayar uang sekolah hanya 5.000 saudara? Siapa? Ada di sekolah ini, Mahanaim. Kak, saya nggak punya uang, ya sekolah di sini. Cuma harus serius ya, sekolahnya ya harus cinta Tuhan. Kalau nggak cinta Tuhan, udah nggak bayar, nggak cinta Tuhan. Tapi tempat ini yang kamu dudukin sekarang ini adalah hasil dari yang namanya perjanjian. Bukan hasil uang, bukan. Itu terlalu murah. Kak, ini karena donaturnya besar, uangnya kaya, enak aja. Enggak, bukan itu. Tapi yang membangun gedung ini, yang ada di tempat ini, yang bisa datengin kalian dari 38 provinsi. Kamu pikir tiket dari Papua murah? Tiket dari Papua itu sekali jalan, berapa ya? 5 juta ada. 8 juta PP mungkin, kalau mau cari murah-murah banget, transitnya banyak banget. Mendarat ke semua pulau mungkin ya biar murah. Tapi apa yang kalian lihat sekarang, yang mungkin di mata kalian misalnya, wah gede banget ya gedungnya ya. Wah ini AC banyak banget. Wah makanannya enak. Minimal nggak disuruh bayar lah makanannya. Gedungnya bagus. Beberapa bahkan, wih kaos 30.000 murah banget. Itu semua karena apa? Perjanjian.
Yang pertama, di Alkitab ada cerita tentang yang namanya Mephiboset. Mephiboset itu adalah anak dari Yonatan. Menurut saya gini, semua tahu Daud? Tahu Daud? Tahu nggak Daud? Tahu, Daud tahu ya. Daud punya teman, bestinya Daud, best friend-nya Daud. Daud punya teman namanya Yonatan. Yonatan punya anaknya namanya Mephiboset. Yang tidak tahu saya ceritakan hari ini. Cerita tentang apa itu? Daud dan Mephiboset ini adalah kisah cinta antar generasi kalau menurut saya ya. Ini yang cinta sama papahnya tapi anaknya kecipratan. Tapi ini perjanjian. Suatu hari Yonatan ngomong sama Daud. Dia bilang ini, Daud, nanti pokoknya tolong ya, kita nih bersahabat ya. Sampai keturunan-keturunanku tolong dijagain ya. Nanti kalau kamu jadi raja jangan jahat-jahat sama aku ya. Oke deh, Yonatan, sip. Sampai satu masa, Daud menemukan Mephiboset. Harusnya Mephiboset itu adalah orang yang cacat. Tahu cacat? Dia timpang. Harusnya dia gak boleh makan sama Daud. Daud gak suka banget orang timpang. Harusnya dia gak bisa makan sama Daud. Tapi Daud inget sama papahnya. Ngerti ya? Sampai sini ngerti ya? Daud inget sama temennya. Aku udah pernah janji nih sama temenku. Si Yonatan. Kalau aku akan berbuat baik sama dia. Akhirnya anaknya Mephiboset. Yang harusnya gak boleh masuk ke kerajaan. Dibawa masuk ke kerajaan. Karena siapa? Siapa? Bapaknya. Karena bapaknya. Tiba-tiba Mephiboset yang cacat dibawa masuklah ke kerajaan. Aku punya cerita. Jadi waktu itu saya ini nyetir ke Jakarta. Nyetir ke Jakarta. Disetirin sama teman saya, bukan nyetir. Soalnya kalau saya nyetir sendiri itu rekornya ya. Pertama kayak saya nyetir sendiri itu 1 bulan pertama nabrak 2 kali minimal. Masuk Jakarta Info sekali ya. Itu rekor saya nyetir sebulan. Dalam sebulan rekor saya nyetir nabrak 2 kali. Yang satu masuk Jakarta Info. Yang satu orangnya naik motor mental orangnya. Udah kayak film-film action. Makanya saya kalau nyetir tuh lebih baik ada orang lain yang nyetirin saya. Kurang lebih gitu. Singkat cerita, karena saya hari itu agak bandel saudara. Jangan ditiru ya, ini bandel ya, jangan ditiru. Saya duduk depan, teman saya nyetirin di depan. Kami berdua sama-sama tidak menggunakan safety belt. Tahu safety belt? Alat pengaman itu loh, biar gak mental kalau direm. Kenapa? Karena kami berdua habis makan banyak, jadi kekenyangan. Gak enak perutnya ditekan-tekan. Suka makan saya. Singkat cerita, enjoy lah. Harapannya gak ketemu polisi. Sudah, sampai situ. Ternyata di Jakarta ada peraturan. Kalau gak pakai safety belt diapain? Tilang. Ditilang itu dikasih hukuman. Dan ternyata di hari yang sama ada peraturan lain. Kalau mobilmu ganjil tidak boleh lewat jalan ini. Mobil aku hari itu, mobil gue hari itu ganjil. Jadi secara hukum saya salah nggak? Salah banget. Buandel pol ini anak nih. Udah mobilnya ganjil, nomor platnya itu loh 1345 gitu, ganjil. Ganjil nggak boleh lewat, harusnya ditilang. Plus tidak pakai safety belt. Tambah lagi kesalahan saya. Apa? Melalui bahu jalan. Jalan paling kiri, nggak boleh, harusnya nggak boleh. Mungkin belum pada bisa nyetir lah. Nggak boleh lah, intinya bahu jalan tuh nggak boleh harusnya. Kecuali emergency, bahaya banget, ya udah boleh. Itu saya salah 3 hal. Tapi saya bilang sama teman saya, pede aja sis. Namanya Debo, kita pede aja. Nggak bakal ketangkep kok, pede aja. Nyetir aja santai-santai. Hari itu saya mau ke Hananala Cinta, santai aja kita ke Hancin. Enjoying life, santai kakinya naik ya kan. Nggak pakai safety belt ya. Ganjil di tengah-tengah semua mobil genap, pede aja. Lebih nggak tahu sih, lupa sebenarnya.
Tiba-tiba di tengah perjalanan ada sebuah kejadian. Kalian tahu apa kejadiannya? Prit! Tahu apa? Polisi. Tiba-tiba lagi enak-enak nyemil di mobil, angkat kaki santai, nggak pakai safety belt, asik, perut kuning nggak ada yang pegangin, longgar semuanya. Tiba-tiba ada prit, kencang banget. Mobil saya disuruh miring, suruh minggir. Dalam hati saya mateng nggak pakai safety belt, mateng bahu jalan. Aku nanya, Debo, ini ganjil atau genap? Kayaknya kena, Ci, katanya gitu. Coba kamu tahu apa? Ini rahasianya ya. Jangan ditiru ya. Sekali lagi jangan ditiru. Ini contoh. Tapi ada sebuah keajaiban. Kenapa keajaiban? Karena saya punya perjanjian, saudara. Itu makanya kamu butuh perjanjian tuh itu. Jadi hari itu harusnya ketilang, udah di-print. KTP, SIM. Aku butuh KTP, aku butuh SIM-mu. Mana? Ya kasih. Terus saya bilang ke Debo, Debo, kayaknya ini waktunya menggunakan nama mamahmu, saya bilang gitu. Sungguhan Ci, pakai, saya bilang gitu. Kita perlu, kalau nggak terlambat ke Hancin, kita kan ngajar nari. Oke, dia ngomong sama polisinya begini. Dengan gaya yang seperti pemilik jalan raya, dia bilang gini. Bapak tahu mama saya siapa? Takut polisinya, mulai gentar. Nggak tahu emang siapa. Bapak nggak tahu mama saya kerjanya apa. Emang apa kata polisinya? Mama saya ajudan jenderal. Tahu nggak? Kata Debo gitu. Yang pede walaupun udah pensiun, yang pede saya bilang gitu. Yang pede aja. Dia nggak tahu itu pensiun, yang pede. Oke, ajudan jenderal. Apa itu ajudan? Masa nggak tahu? Baca di Google aja. Oh, kata Debo gitu. Bagus, saya bilang bagus. Akhirnya polisinya takut, saudara. Polisinya takut sungguhan. Oh gitu, emang namanya siapa? Ini kartunya, ditariklah. Ada kartu sakti di tengah-tengah mobil dari mobilnya teman saya. Seret, lihat wajah mama saya. Sakti mamanya. Polisinya bilang, oh ya udah, ini KTP-nya, ini SIM-nya. Silahkan jalan. Tutup jendela, tet. Tetap copot safety belt, cetek. Naikin kaki, jalan. Jangan ditiru. Sekali lagi jangan ditiru. Contoh, jangan ditiru, jangan ya, bahaya. Harus safety belt ya, harus patuhi lalu lintas ya, jangan ya. Ini live lagi, bahaya nih, nanti direkam nih, bahaya nih ya. Nggak apa-apa, udah santai aja. Kan ada mamanya Debo, santai aja. Tinggal panggil mamanya Debo lagi. Tapi itu apa? Itu perjanjian. Aku punya hubungan dengan orang di atas. Debo itu gak pernah takut parkir dimanapun. Polisinya yang takut sama teman saya. Di kampus dia pernah parkir di tempat dosen parkir. Dosen Bina Nusantara. Parkir di situ dia. Ditanyain sama satpamnya. Emangnya kamu dosen? Enggak, tapi mama saya agenda. Mau apa kamu? Takut satpamnya. Kenapa? Karena ada perjanjian. Itulah kenapa kita sangat perlu tahu apa artinya perjanjian. Kalau kita ini nggak tahu, kita ini dibohongin. Kalau kita nggak tahu ternyata kita bisa bebas dari hukuman. Loh, harusnya aku dihukum loh. Itu denda berapa ya? Udah kena bahu jalan, nggak pakai safety belt, ganjil genap tuh mungkin 1 juta ada kali ya. Saya juga nggak tahu lah. Soalnya kalau setiap kali ketilang, saya pakai nama sakti mamanya teman saya soalnya. Jadi nggak pernah ketilang saya, jarang. Antara doa atau panggil nama sakti. Tapi sekali lagi, kalau kita ini tahu artinya perjanjian, kita akan diluputkan. Itu. Ada hukum pada anak muda. Yang pertama adalah, ini loh, kalau kalian tuh punya pacar. Siapa di sini punya pacar? Ada? Malu-malu, angkat tangan, ragu-ragu, senggol-senggol temennya. Ragu-ragu, satut-satut semuanya. Ya jawablah masing-masing lah. Ya, ini kalau ada suaranya, berarti artinya ada yang punya pacar di tengah-tengah kalian. Oke lah, sudah. Antara punya pacar atau teman-teman. Tapi kalian tahu gak sih? Ada
Ada yang namanya waktu kamu pacaran, kadang pacarmu tuh minta sesuatu hal yang tidak seharusnya. Apa itu Kak? Ya kalian tahu lah jawabannya, udah besar kok. Gak tahu Kak, bohong. Tahu lah, ya itu loh ciuman yang lebih-lebih gitulah. Tahu kan? Loh, kamu tahu nggak? Waktu kamu mungkin memberikan hidupmu, dirimu, tubuhmu kepada orang lain, itu ada hukumnya loh. Kalau belum bagus, jangan belum lah, gak usah. Yang punya pacaran tuh loh, dimulai dari gandengan, asik, senyum-senyum, mesem. Dimulai dari belai-belayan, asik, rambutnya dibelai-belai. Udah kayak film Korea ya. Dibelai-belai tapi syutingnya tuh muter. Segala angle, lagunya di slow-mo. Malah juga kalau aslinya kayak, kalau di film Korea jadi bagus. Karena lighting, make up-nya tebel. Tapi kamu tahu nggak, ada hukum waktu kamu memberikan diri sebelum waktunya di Matius 19 ayat yang ke-5-6. Kamu itu menentang firman Tuhan, satu daging sebelum saatnya. Dimana waktu kamu bersetubuh dengan orang, Kak malu Kak ngomonginnya gini. Kamu juga tahu kok, gak usah dimalu-maluin lah. Waktu kamu memberikan dirimu kepada orang lain, sebelum waktunya, kamu itu ngeblend, kamu tuh nyatu. Nah masalahnya nyatunya dengan apa? Kalau dia sakit ya lu sakit, gitu aja sih kira-kira. Kalau dia jiwanya lemah, lu jadi lemah. Makanya kenapa seringkali kalau orang yang sudah jatuh jauh, seringkali susah lepas. Susah Kak, susah. Very, very hard, susah. Kenapa? Karena ada hukumnya. Kalau kamu memberikan diri pada waktunya, belum pada waktunya, dipegang-pegang, dicium-cium, kamu kayak nyatu itu loh. Selanjutnya, ini biasanya anak muda nih paling hot ya, memilih pasangan yang tepat. Nah, kan masih SMP ya semua ya, bener nggak? SMA ya udah nggak apa-apa lah, beda dikit. Waktu kamu memilih yang tepat, kamu akan dapat yang tepat. Waktu kamu bilang ini, Kak aku ini suka ngomongin orang tua di belakang, mengutuki orang tua. Kamu tahu hukumnya apa harusnya? Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Itu hukumnya. Mateng kalian. Pernah lagi Kak aku Kak, senggol temennya. Aku kayaknya pernah nih Kak. Yang gak menantikan Tuhan akan mati lesu. Tapi sekali lagi Kakak mau bilang adalah, kalau kamu gak tahu hukumnya, kamu dibohongin. Kalau saya gak tahu hukumnya, aku kena hukum ketilang. Aku pernah kuliah di Malaysia, sekian tahun aku kuliah, tapi aku gak pernah tahu ada hukum yang berjalan. Yaitu apa? Ada yang namanya fotokopi gratis di kampus saya. Gak pernah aku pakai sampai lulus. Dan saya harus keluarin uang banyak banget untuk ngeprint dan fotokopi. Kenapa? Karena aku gak tahu. Saya akan mulai cerita ya. Lalu gimana Kak untuk memulai sebuah perjanjian? Ini rahasianya, Kalau kalian tahu, saya ini kemarin sudah ketemu dengan suami saya, betul? Nggak tahu ya, tahu nggak? Tahu nggak? Siapa memang suaminya? Loh kan nggak tahu siapa coba? Budi? Siapa Budi? Siapa Budi? Budiman. Anak yang baik dan budiman. Bukan. Kalau kalian tahu saya ini istrinya Kojos. Bagi para perempuan yang ngefans saya mohon maaf. Jangan patah hati, saya rela berbagi kok, santai aja. Kojos itu milik seluruh anak muda dan bahtera. Jadi saya rela berbagi. Jadi tenang aja, kalau lu ngefans tenang aja, kita bisa sharing kok, santai. Santai, enjoying life ya, enjoying life. Tenang aja. Tapi kalau kalian tahu, awal saya memula menjadi istri anaknya Ibu Iin yang punya gedung segini banyak. Lu pikir jadi Cinderella? Bayanganmu kan gitu, bener gak sih? Wih enak banget nih ya, dari rakyat diangkat jadi Cinderella. Putri, princess. Jadi princess, dapat
baju, dapat apa semuanya. Wah luar biasa, tangannya sakti, begitu nunjuk semua orang ikut gitu ya. Enggak segitunya. Itu gak dimulai dengan begitu. Para wanita-wanita yang cantik, tidak begitu mulainya. Tapi kamu tahu memulai sebuah perjanjian, saya ingat banget itu bermula waktu saya masih SMP, mungkin seumur kalian. Saya itu mendambakan seorang kekasih yang bisa bermain gitar. Musik seperti Dedi ini loh. Impian saya nih, wah bisa main musik. Kayak Dedi gini. Saya mendambakan, jangan senyum-senyum kalau sama impiannya. Saya mendambakan seorang kekasih yang, kan namanya juga SMP ya, bolehlah bermimpi dikit bolehlah ya. Mendambakan yang halus gitu ya, nggak galak, terus baik, senyum, terus nggak ada manusia seperti itu padahal nggak ada. Dan akhirnya hari itu saya punya seorang kekasih, saudara. Tidak ada di sini, saya berharap tidak ada live, nggak di live kan? Maksudnya dia nggak ikut live kan pastinya, karena sudah di negeri seberang dia sekarang. Terpisahkan, walaupun namanya tak terpisahkan harusnya ya. Saya punya seorang kekasih waktu itu, seorang penyanyi. Setiap malam tuh saya dimainin gitar. Siapa di sini perempuan-perempuan yang suka kalau lihat cowok main gitar? Ada? Jangan malu-malu, temani saya, please temani saya. Temani saya ini yang di depan ini loh, temani saya please. Kok Sir Markus senyum-senyum karena Sir Markus bisa main gitar. Itu selera saya juga dan Seroy, luar biasa. Ada di sini laki-laki yang mungkin seleranya adalah perempuan yang bisa nyanyinya sampai sampai luar biasa lah. Tapi itu mimpi saya dulu. Tapi saya ingat banget, saya ikut retret seperti ini, tiba-tiba hamba Tuhan yang ngomong seperti ini. Kan biasanya ada pesan Tuhan ya. Merem, saya rasa di sini ada perempuan. Wah perempuan, saya nih perempuan. Bisa gitu ya. Dicocok-cocokkan perempuan. Kamu sedang pacaran dengan orang yang salah. Kayaknya bukan saya. Salah. Salah orang. Kan bisa gitu ya, bener gak sih? Waktu ada pesan Tuhan yang kuat, dan sebenarnya kamu ketampar, kamu akan, kayaknya Budiman yang tadi itu loh, Budiman. Gak tahu suaminya siapa dia, Budiman. Tapi hari itu saya ingat banget ada pesan Tuhan yang sangat kuat, dia bilang ini. Tuhan ingin membawa kamu kepada sebuah perjanjian. Tetapi dia minta Ishakmu hari ini. Ishak itu apa? Yang paling kamu suka, yang paling kamu sayang, yang paling kamu cinta. Dalam hati saya, bukan saya Tuhan. Aku mau ikut Yesus. Tapi soal pacar mungkin nanti dulu lah, orang baru punya pacar sebulan, masa suruh putusin, yang bener aja lah. Cakep lah, nyanyiin setiap hari, gak pernah berantem, baru sebulan pacar bisa diputusin. Gak ada yang berantem, nothing wrong. Dan saya bilang ini enggak Tuhan, ini buat orang lain. Tapi kalau ternyata Tuhan ingin membuat sebuah perjanjian, Abraham itu dapat perjanjian, kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Pernah dengar ya? Anakmu akan sebanyak pasir, sebanyak bintang. Tapi kamu tahu nggak apa yang Abraham kasih untuk perjanjian itu? Siapa? Siapa tahu nggak? Sekolah minggu nggak minimal? Siapa? Budiman lagi. Ishak. Budiman terus ya tadi. Ishak. Dia taruh Ishak di atas mezbah untuk dapat perjanjian. Hari itu ya buat saya gini ya, mungkin kalau kalian ngetawain saya, Cikes lah mutusin orang, ya udahlah kan cakep gitu ya. Ya emang saya cakep lah, saya percaya. Tapi sakit hati saya nangis 3 bulan, tau gak? Makanya sekarang kalau ada anak-anak youth counseling chief, saya diputusin pacar, saya ditinggalin. Anak saya, ya lumayan lah, kamu gak 3 bulan nangisnya lumayan lah. 3 bulan saya nangis, 3 bulan. Dan saya bilang gini sama pacar saya waktu itu, mantan pacar saya. Aku bukan gak sayang sama kamu, gitu. Loh kan? Kalau yang gini aja wewe kan? Aku bukan gak sayang dan cinta sama kamu. Tapi Tuhan bilang kamu bukan jodohku. Weh. Jangan dipakai alasan buat mutusin orang yang lu gak suka. Ya please. Please. Please ladies and gentlemen please.
Itu kata-katanya boleh dilakukan kalau benar-benar Tuhan ngomong sama kamu ya. Jangan, please, don't use it. Jangan pakai ini untuk mutusin karena lo lagi malas saja. Tapi yang saya ingat hari itu saya memutuskan. Dan detik itu saya masuk pelayanan tarian. Ada harga yang dibayar, ngerti ya? Yang kedua, hari itu saya diberikan pilihan untuk kuliah. Kalian tahu UPH? Tahu UPH? Kalau menurut orang-orang di sini UPH itu adalah kampus yang bergengsi, mahal dan ya banyak orang kayanya lah. Kalau masuk situ keren. Tiba-tiba ada orang hubungin saya gini, Kesya, aku pengen banget bayarin kamu kuliah. Serius? Serius bayarin aku kuliah? Iya. Nanti kamu tinggal di rumah aku aja, katanya. Nanti makanan kamu gak usah mikir. Nanti aku kasih kamu makanan. Nanti setiap pagi, setiap kali aku pergi kerja, kamu ku anterin ke kampus. Antar jemput. Tinggalnya tahu di mana? Alam Sutra. BSD. Kalau sering lihat di TikTok tuh loh, BSD itu loh. Kira-kira kalau kamu diberi tawaran seperti itu, apa jawabanmu? Yes or no? Yang yes angkat tangan. Oh ada yang gak mau kuliah mungkin. Atau belum kepikiran ke kuliah. Oke, turun tangan. Hari itu di pikiran saya adalah yes. Iyalah kuliah di UPH. Dibayarin full sampai lulus. Gak peduli nilai lo jelek atau enggak. Enak, beasiswa mana bisa begitu. Kamu dapat tempat tinggal. Dapat antar jemput. Makanan aman. Hidup mana yang lebih nikmat. Lo kuliah tuh kamu pikir murah, mahal. Kuliah tuh mahal, tau gak sih? Tapi hidup mana yang lebih nikmat dari itu? Tapi hari itu sekali lagi aku berdoa sama Tuhan, Tuhan, apakah ini jalan yang benar? Itu saya sampai udah fitting baju, udah ambil baju, udah daftar, udah foto-foto sama teman-teman sekelas. Bayangin gak tuh? Asik, nanti kita di kelasnya di sini ya. Nanti kalau pergi makan di sini ya. Nanti nginepnya di sini ya. Asik nih, seru nih. Udah seru banget, udah sampai ke sana. Tapi tiba-tiba di hati kecilmu kamu tahu bahwa itu salah. Pilihanmu apa? Sekarang pilihanmu apa? Aku bilang, Tuhan, kalau ini bukan jalanmu, ya udah. Akhirnya saya dapat di kampus yang tidak sebergengsi UPH, saudara. Gak punya teman, saya ambil jurusan IT, komputer. Gak punya teman perempuan. Perempuan di kelas saya hanya ada 3 helai. 3 orang. Sisanya laki-laki semuanya nerd, semua gak ada yang cakep, gak ada yang bisa main musik. Kacamata, kaos masuk gini, kaosnya masuk semua gini. Tanpa merendahkan siapapun. Gak selera saya lah, intinya gitu. Diajak ngomong, hah? Dramanya banyak banget. Lebih bisa ngomong sama komputer dibanding ngomong sama orang. Saya juga gak tahu kenapa. Tapi itu pilihan demi pilihan yang kuambil. Waktu aku memilih kuliah bukan yang aku mau. Kuliah bukan yang menurut aku bagus. Waktu aku milih pacar bukan yang aku suka. Sebenarnya bukan seleraku. Waktu aku memilih teman, siapa di sini mungkin yang pernah waktu kamu mulai mau mencoba hidup benar, teman-temanmu meledek kamu? Ada? Banyak. Oh, saya. Ada di sini yang mungkin waktu kamu mulai pelayanan, teman-temanmu bilang, sibuk banget sih lu bro. Desember kita Christmas dinner lah guys. Kenapa gereja terus? Ada mungkin? Tapi itu pilihan demi pilihan yang kamu ambil. Dan itu menghasilkan perjanjian. Perjanjian yang kamu terima itu tidak pernah gratis. Ada perjanjian darah, itu gratis. Tuhan menebus kita tanpa cuma-cuma. Tapi ada perjanjian demi perjanjian lain yang kamu perlu bayar, saudara. Dengan apa? Hari demi hari. Ada perjanjian dengan manusia dengan manusia. Saya akan cerita tentang Rahab dengan pengintai. Hari itu ada Rahab
dia ini orang Kanaan. Kalau kamu tahu kan ceritanya gini. Yosua, bagianmu adalah kamu akan menaklukkan Kanaan ke depannya. Kamu ini akan menaklukkan Kanaan. Oke, sekarang kirim 12 pengintai. Oke, kirim. Buat apa? Buat memata-matai negeri. Untuk lihat apakah negeri ini oke atau enggak. Dikirimlah 12 pengintai. Lalu sampai sana, ketemulah 2 pengintai ini nyangkut istilahnya. Terjebak di dalam Kanaan gak bisa keluar. Akhirnya ditolonginlah sama ibu-ibu namanya Rahab. Aku tolongin ya, cuma nanti tolong. Waktu kamu nyerang Kanaan, saya jangan dibunuh ya. Saya jangan dibunuh ya nanti. Tiba-tiba dia punya perjanjian sama pengintai-pengintainya Yosua. Bener, akhirnya pengintai-pengintai ini masuk ke tanah Kanaan. Yeriko runtuh, diserang, tapi keluarga Rahab selamat. Ini perjanjian yang dibuat Rahab sama pengintainya Yosua. Ini perjanjian yang dibuat manusia dengan manusia. Itu aja bisa nyelamatin nyawa manusia dengan manusia. Ini baru manusia sama manusia. Sekali lagi saya ulangi. Ini perjanjian dia buat Rahab dengan para pengintainya Yosua. Dan itu bisa menyelamatkan seluruh keluarga Rahab. Saya tuh ingat ya, saya ini pernah punya janjian lah. Janjiannya apa? Janjian dengan anak saya lah, intinya gitu. Saya pernah bilang gini, perjanjian kita adalah pokoknya aku gak akan buang kamu kalau kamunya gak kabur. Apa itu Kak? Perjanjian apa itu Kak? Perjanjian mama dengan anaknya, intinya gitulah. Kalau kamu mau dididik, aku gak akan pernah buang kamu. Tapi kalau kamunya gak mau dan kabur, itu urusanmu. Singkat cerita, saya ingat banget, ini perjanjian yang saya ikat dengan salah satu anak saya. Suatu hari saya kasih kesempatan untuk pegang Instagram saya. Pegang Instagram. Jadi saya bilang, tolong bantu pegang Instagram aku ya, soalnya aku mau puasa Instagram setahun. Saya bilang gitu. Puasa Instagram setahun, jadi saya minta dia pegang, kalau ada yang nyariin saya di Instagram, tolong kasih tahu saya. Kalau ada yang butuh di endorse, tolong kasih tahu saya. Tapi saya nggak mau buka Instagram selama setahun. Singkat cerita, orang ini menggunakan Instagram saya untuk memarah-marahi orang. Kalian tahu siapa orang yang dimarahin? Jadi dia tuh naksir sama cowok. Cowoknya itu, ini kok kompleks ya kayak drama ya. Tapi ini beneran, ini sungguhan, true story. Dia naksir sama cowok, cowoknya dideketin sama perempuan lain. Ya udah gak sih? Pertandingan yang fair gak sih? Lo belum pacaran kok, ya wes toh ya. Ya udah dong ya. Dan dia pakai Instagram saya untuk ngapain? Marah-marahin cewek yang deketin. Kamu ini ya, aku lihat deket sama Budiman. Si Budiman disebut terus ya. Aku lihat kamu deket sama Budiman. Aku gak srek dan gak sejahtera. Itu pakai nama saya, pakai Instagram saya, kamu bisa bayangin gak? Kalau kamu begitu, kamu marah gak? Kalau ada yang gak marah, saya belajar sama kamu lah. Gantian khotbah lah kita lah kalau kamu gak marah. Kesel banget aku sungguhan. Dia pakai Instagram saya, memakai nama Cikesya, marahin orang. Kenapa? Karena perempuan itu mendekati orang yang dia suka. Terus saya tanya, emang kamu suka-sukaan? Kagak. Ya udah, terus kenapa? Puji Tuhannya, saya peka. Tiba-tiba di tengah hari saya puasa, bulan kesekian, Tuhan bilang, di telinga saya dia bilang ini, Kesya buka Instagram, dalam hati saya setan ini, tengking, Kesya buka Instagram. Tuhan, kan aku puasa setahun, ini godaan ini pasti. Kesya buka, akhirnya saya buka. Waktu saya buka, saya lihat di Instagram saya, ada chattingan dia dengan perempuan itu, lagi diomel-omelin perempuannya, kamu bisa bayangin gak sih? Syok banget, siapa yang chat? Apa ini? Siapa dia? Perempuannya aja gak kenal aku. Kamu tuh pakaiannya menggoda apa? Wah, maki-maki kasar banget chatnya. Pakai nama saya, kamu bisa bayangin gak? Kalau harusnya saya ngapain? Marah lah.
Dasar anak tidak berguna. Hubungan kita selesai. Putus. Lo bener gak? Bener gak? Tapi sayangnya dia punya perjanjian, Ci. Bukankah kamu pernah berjanji padaku? Kamu tidak akan membuangku. Iya, tapi tetap gue pukulin kamu. Karena kamu asal kamu gak kabur kan janjiannya. Boleh gue pukulin boleh dong. Ya gak sih? Dia aku marahin, aku marah banget. Aku bilang gini, kamu ngapain pakai namaku untuk marahin orang? Kamu tahu tuh udah kayak Yudas menjual aku ini namanya nih. Wah, marah-marah lah, semua kata-kata, semua ayat Alkitab keluar lah, kan gitu ya biasanya ya. Pengkhotbah kan kalau ngomel-ngomel. Cuma tiba-tiba dia datang dan nangis di bawah kakiku, dia bilang gini, Ci, aku ini emang cacat, aku ini emang lemah, aku ini emang gak bisa tahan diriku, aku ini emang pemarah dan mengerikan. Tapi jangan buang aku. Seperti perjanjian kita. Dalam hati aku, wah curang pakai kartu nih dia. Terus ya gimana? Ya udah saya pukulin aja lah, saya marahin terus aja. Instagramnya saya ganti password lah minimal. Dan saya bilang gini, iya karena kamu punya perjanjian sama aku akan tetap menepati janjiku. Tapi aku gak bisa kamu gini, kamu harus berubah. Aku gak bisa pakai kamu kalau kamu kayak gini. Ngerti ya? Sampai sini ngerti ya? Ada perjanjian, itu sama manusia loh. Anak yang sama pernah nyuri ATM temennya 5 juta. Tiba-tiba suatu hari kamar saya diketok waktu saya masih kuliah di kos. Kamar saya, saya buka pintu kamar, saya lihat polisi di depan kamar saya. Ada yang namanya ini enggak? Kamu ya? Bukan Pak, saya Kesya. Mana orangnya? Ya nggak tahu lah, masih kuliah kali. Ada polisi gedor-gedor kamar saya. Bawa borgol gini loh. Mau ditangkap. Dia nangis lagi ke saya. Ci, kalau papa saya tahu bisa meninggal, Ci. Kenapa meninggal? Jantung, Ci, jantung. Terus kamu punya uang berapa? Nggak punya, Ci. Lah terus uangnya kemana aja itu 5 juta? Kamu pakai buat apa? Belanja tas, Ci. Tak keplak juga, kesel saya. Belanja tas 5 juta. Kalau punya uang ya belanja, nggak punya uang ya jangan belanja lah. Iya udah telanjut belanjaan saya coba jual lagi ya Ci biar uangnya nutup. Kesel saya. Cuma udah punya perjanjian, ngerti ya? Ini cuma perjanjian antara saya dengan anak saya. Manusia sama manusia. Loh manusia itu kan bilang ini, Tuhan engkau janjimu kekal, setia. Loh ini cuma sama manusia loh. Yang bayarin siapa akhir 5 jutanya? Siapa? Mamahnya? Enggak, saya yang bayarin. Saya yang bayarin 5 jutanya. Kalau nggak ditangkap polisi, diborgol masuk polisi. Saya mamahnya secara rohani. Ya saya tanggung jawab lah. Tapi jangan begitu ya anak-anakku, tolong ya. Siapa ini? Anak-anakku udah nggak di sini. Jangan gitu ya. Masa saya yang sunuh terus kan? Kita carry bareng-bareng lah. Awas kalian ya, ada nggak di sini? Ada kayaknya di belakang. Awas kalian ya. Tapi itu perjanjian sama manusia. Hari itu Rahab, dia punya perjanjian dan mengintai satu keluarganya. Ini keluarga pelacur, maaf. Nggak layak ditolong loh, harusnya ditolong siapa atau nggak? Yang ditolongnya orang yang baik, budiman gitu ya. Si budiman lagi disebut-sebut. Tapi ini keluarga pelacur, tapi dia punya perjanjian. Dia buat perjanjian dengan orang yang benar. Makanya seringkali kan kita disuruh gini ya. Ayo doa. Tuhan sedang menurunkan perjanjiannya. Doa. Biarkan dirimu ditudungi. Itu kan sering ya. Makanya kenapa kita tuh punya pemimpin. Di sini ada yang gak punya pemimpin? Cari pemimpinmu. Masukkan dirimu ke bawah tudung. Kenapa? Karena perjanjian dengan manusia saja ternyata itu menyelamatkan. Itu baru dengan manusia. Gimana kalau sama Tuhan? Manusia itu penuh cacat lah. Manusia bisa ingkar janji, manusia bisa salah, manusia bisa gagal. Tapi kalau sama Tuhan, apakah kamu bisa bayangkan? Itu ajaib banget. Ini perjanjian
bangsa Israel dengan Tuhan. Ini ya, ini perjanjian bangsa Israel sama Tuhan. Tuhan janji sama Israel, 5 orang akan ngejar 100, 100 akan ngejar 10.000. Enggak berhenti di situ, ditambahin lagi. 1 orang akan ngejar 1.000, 2 orang akan ngejar 10.000. Itu janji Tuhan sama Israel. Orang waktu Yosua kalah di kota Ai, itu yang meninggal, yang kalah cuma 38 orang. Itu udah nangis-nangis bombay. Kenapa? Karena bangsa ini tidak pernah kalah. Kau bisa bayangin gak? Bangsa ini Israel, karena dia punya perjanjian sama Tuhan. Karena Abraham kasih Ishak. Karena Abraham nurut, disuruh pergi nurut. Kalian misalkan gini ya, disuruh putusin pacar. Itu bukan jodohmu, nurut. Kamu jangan ke sana, ayo pelayanan, nurut. Itu ada perjanjian. Ini Tuhan sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu jarang kalah, gak pernah kalah. Cuma 38 orang yang meninggal itu dan nangis-nangis. Kalian tahu kalau perang, aslinya perang itu minimal 1.000 lah yang meninggal. Ini cuma 38 orang, tuh dikit. Dan itu buat Yosua udah kalah. Ya kalau buat kita belum lah, 38 orang belum kalah. Normalnya berapa? 1.000 kok yang kalah. Tapi sekali lagi, kalau kamu bisa buat perjanjian dengan manusia, terkena itu nyelamatin kamu. Kalau kamu bisa buat perjanjian sama Tuhan, ternyata dia Tuhan, sang pemegang perjanjian. Lebih kuat, percayalah, lebih kuat. Waktu Harun buat perjanjian sama Tuhan. Waktu Imam Eli buat perjanjian sama Tuhan. Imam Eli itu mentornya Samuel. Semua tahu Samuel? Kalau cerita sekolah minggu, Samuel, iya Tuhan, ini aku Tuhan. Samuel, iya Tuhan, ini aku Tuhan. Samuel, iya itu, Samuel yang itu. Kamu tahu Eli siapa? Mentornya Samuel. Mentornya Samuel, si Eli itu hidupnya gak benar. Kenapa? Anak-anaknya suka mencuri dari persembahan. Tapi Eli itu keturunan dari Harun. Dan Tuhan pernah janji sama manusia. Kau bisa bayangin gak kalau Tuhan berjanji sama seorang manusia? Tuhan berjanji sama manusia. Janjinya apa? Keturunan kamu akan selalu jadi imam. Eli jadi imam. Betul. Tapi anak-anaknya bandel, gak bisa. Tapi tahukah kalian bahwa cucunya Eli akhirnya tetap jadi imam. Yang ikut jalan sama Daud. Akhirnya keturunannya Eli tetap dapat jadi imam. Padahal Eli salah gak? Salah. Anaknya salah gak? Salah. Harusnya gak dapat. Tapi karena Harun, keturunan di atasnya, pernah punya perjanjian sama Tuhan. Tiba-tiba itu mengikat. Buat Eli dan keturunan semuanya ikut sama Tuhan. Ini ayat terakhir dari sharing saya. Saya minta kita sama-sama fokus sekian menit ke depan. Bisa pandang saya dulu sebentar, 5 menit aja, 5 menit. Saya tidak tahu seberapa kalian sungguh-sungguh mengerti akan perjanjian. Minimal ginilah, Tuhan, aku minta perjanjian agar aku ini gak jatuh lagi dalam dosa. Minimal gini, Tuhan, aku minta perjanjian dong Tuhan. Biar aku ini gak hilang. Aku ini bandel Tuhan. Tomat. Tahu tomat? Tobat, kumat. Seenggaknya tolong aku nih loh Tuhan. Tolong aku ini loh Tuhan. Aku gak tahu seberapa dari kalian yang mungkin menangkap arti dari perjanjian. Saya tahu ini tidak untuk semua, saya tahu. Tidak untuk semua. Toh Abraham gak ada banyak, gak ada 10 Abraham kan di Alkitab, cuma ada 1 Abraham kan hari itu.
Jadi saya tahu ini mungkin tidak untuk semua. Tapi saya mau ajak kita semua untuk doa. Coba tutup matamu, tutup matamu, tutup matamu. Kalau teman di sekitarmu, di kanan kirimu mengganggumu, kamu boleh pindah tempat. Coba ambil waktu dengan Tuhan, ambil waktu sama Tuhan. Tutup matamu, tutup matamu.